Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modul 3.3 ruang kolaborasi pengelolaan program yang berdampak pada murid. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami, ada Ibu Mary, ada Ibu Suci, ada Bapak Hendra, ada Ibu Florenza, dan ada Ibu Cynthia. Jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan ialah GEMOS atau Gerakan Murid Olah Sampah. Jenis kegiatan ialah co-kurikuler. Jenjang pendidikan untuk SD, sekolah dasar, kelas 2 sampai dengan kelas 5. Untuk SMP, sekolah menengah pertama, kelas 7 dan kelas 8. Dan untuk SMA, sekolah menengah atas, kelas 10 dan kelas 11. GEMOS, Gerakan Murid Olah Sampah, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam mengolah sampah dan membantu menyadarkan murid akan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih. Karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang kedua, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Tahap awal adalah menjabarkan apa, bagaimana, dan mengapa program itu dilakukan. Apa GEMOS atau Gerakan Murid Olah Sampah? Program Gerakan Murid Olah Sampah adalah kegiatan co-kurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam mengolah sampah dan membantu menyadarkan murid akan lingkungan sekolah yang sehat dan bersih. Selain itu, juga dapat menambah kreativitas murid dalam menghasilkan suatu karya yang memanfaatkan barang bekas. Bagaimana? Kegiatan yang kami lakukan ialah membentuk karakter cinta lingkungan dan menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar sekolah. Sampah yang dibuang dengan sembarangan juga menimbulkan pemandangan yang tidak nyaman. Mengolah sampah membutuhkan kerjasama yang baik di semua lapisan warga sekolah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kewajiban untuk memulai menanamkan kesadaran akan pentingnya lingkungan kepada murid-murid. Berikut adalah tahap-tahap kegiatan yang akan kami lakukan. Yang pertama, kegiatan kami diawali dengan sosialisasi GEMOS, Gerakan Murid Olah Sampah, kepada seluruh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, tenaga administrasi, dan murid. Di dalamnya memberikan informasi terkait macam-macam sampah seperti sampah organik, sampah anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Yang kedua, kegiatan yang selanjutnya kami menentukan jadwal kegiatan GEMOS ini dengan berdiskusi bersama kepala sekolah
dan menghasilkan kesepakatan, yaitu pada setiap hari Jumat sesudah apel atau ibadah pagi selama 15 menit melakukan kegiatan gemos, gerakan murid olah sampah. Dan yang ketiga, membiasakan murid membuang sampah dengan memilah sampah seperti sampah organik, sampah anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Setelah dipilah, maka untuk sampah organik akan diolah menjadi pupuk kompos, dan untuk sampah anorganik akan diolah menjadi kerajinan tangan oleh murid tersebut. Mengapa? Alasan kelompok kami memilih program Gemos ini adalah untuk yang pertama, meningkatkan kesadaran murid akan lingkungan yang sehat dan bersih. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas murid dalam mengolah sampah menjadi sebuah hasil karya yang bernilai. Yang ketiga, memberikan pengetahuan baru terhadap murid terkait manfaat pengolahan sampah. Diagram Y. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun program yang berdampak pada murid. Diagram Y. Strategi yang akan dilakukan untuk mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid terkait dengan program Gemos. Yang pertama, voice atau suara. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, berpendapat, berdiskusi mengenai pemilahan, pemanfaatan, dan pengolahan sampah. Yang kedua, mendiskusikan keyakinan kelas dan membuat kesepakatan kelas tentang program ini, rencana kegiatan, agenda kegiatan, cara memberikan saran atau masukan. Yang kedua, choice atau pilihan. Pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih bentuk karya yang akan dihasilkan sesuai dengan kreativitas murid itu sendiri. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana cara tentang pengolahan sampah yang telah mereka pelajari. Yang ketiga, ownership atau kepemilikan. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar di mana murid menetapkan tujuan belajar bersahabat dengan sampah. Yang kedua, memberikan kesempatan murid membawa sumber-sumber belajar yang mungkin mereka miliki dan dapat berbagi untuk menghasilkan karya. Yang ketiga, meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan tentang pengolahan sampah. Yang keempat, memberikan kesempatan murid mendiskusikan tentang pengalaman yang mereka dapatkan dan apa yang mereka minati dan ingin capai pada pemanfaatan sampah di sekitar kelas dan sekolah. Kesimpulan, ketika murid mempunyai kontrol atas apa yang terjadi atau merasa bahwa mereka dapat mempengaruhi sebuah situasi, inilah maka murid akan mempunyai apa yang disebut dengan agensi. Agensi berarti sebagai kapasitas seseorang untuk mempengaruhi fungsi dirinya dan arah jalannya peristiwa melalui tindakan yang dibuatnya. Kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak secara aktif
dan membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar yang dapat digunakan sepanjang hidup mereka. Refleksi. Anak menjadi memiliki kepedulian dan kemampuan dalam mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Lingkungan sekolah menjadi bersih dan indah. Dokumentasi. Terima kasih, salam dan bahagia.